Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Fauma dengan NIM 230320061 kelas Ekonomi Syariah 6C. Di sini saya akan memaparkan materi ketiga. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan menjalankan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sistem ekonomi juga mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam kegiatan ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis, ideologis, budaya, sejarah, tingkat pendidikan, sumber daya alam, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, sistem ekonomi suatu negara tidak dapat disamakan dengan negara lain, karena masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi sangat penting dipelajari, karena menjadi dasar dalam memahami mengapa suatu negara memiliki sistem ekonomi tertentu, dan bagaimana sistem tersebut dapat dijalankan dalam kehidupan di masyarakat. Ideologi dan falsafah hidup. Ideologi merupakan dasar pemikiran atau pandangan hidup yang dianut oleh suatu negara. Ideologi menjadi faktor utama yang mempengaruhi sistem ekonomi karena menentukan bagaimana suatu negara memandang kegiatan ekonomi, kepemilikan harta, kebebasan individu, dan peran pemerintah. Setiap ideologi memiliki tujuan ekonomi yang berbeda. Negara yang menganut ideologi liberal itu biasanya menerapkan sistem ekonomi yang kapitalis karena menekankan kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, masyarakat bebas memiliki usaha, mengelola modal, menentukan harga, dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sebaliknya, negara yang menganut ideologi sosialisme itu lebih menekankan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengatur kegiatan ekonomi dan menguasai sumber daya penting oleh negara. Nah, sementara itu, dalam ekonomi Islam, sistem ekonomi didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ideologi juga mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan, investasi, perpajakan, perbankan, dan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, ideologi menjadi fondasi utama dalam pembentukan sistem ekonomi suatu negara. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin ideologi dalam sistem ekonomi. Yang pertama itu, menentukan arah pembangunan ekonomi.
Ideologi menentukan tujuan utama pembangunan ekonomi suatu negara. Negara yang kapitalis lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan. Sedangkan negara sosialis lebih fokus pada pemerataan dan pemerataan kesejahteraan. Yang poin kedua yaitu menentukan hak kepemilikan. Nah, dalam sistem kapitalis, hak milik pribadi sangat dijunjung tinggi. Sedangkan dalam sistem sosialis, sebagian besar alat produksi dimiliki oleh negara. Yang ketiga, poin ketiga yaitu menentukan peran pemerintah. Ideologi mempengaruhi seberapa besar pemerintah aktif ikut campur dalam ekonomi. Sistem kapitalis memberi kebebasan pasar, sedangkan sistem sosialis memberi kebebasan besar kepada pemerintah. Yang keempat itu menentukan kebijakan ekonomi. Ideologi mempengaruhi kebijakan seperti pajak, subsidi, perdagangan, luar negeri, dan investasi. Contohnya, yang pertama itu Amerika Serikat cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua itu Tiongkok menerapkan sistem ekonomi campuran dengan mempengaruhi sosialis. Yang ketiga, negara yang menerapkan ekonomi syariah menggunakan prinsip Islam dalam transaksi ekonomi. Masuk pada sosial dan budaya masyarakat. Sosial dan budaya masyarakat sangat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Budaya adalah kebiasaan, adat istiadat, nilai dan pola hidup yang berkembang dalam masyarakat. Budaya mempengaruhi cara masyarakat bekerja, berproduksi, bertransaksi, dan mengonsumsi barang. Masyarakat yang memiliki budaya gotong royong biasanya lebih mendukung sistem ekonomi yang menekankan kerjasama dan kepentingan bersama. Sebaliknya, masyarakat yang individualis cenderung lebih menyukai sistem ekonomi yang memberi kebebasan kepada individu untuk bersaing. Budaya konsumsi masyarakat juga mempengaruhi kegiatan ekonomi. Masyarakat yang memiliki gaya hidup konsumtif akan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Nah, sebaliknya, masyarakat yang lebih hemat akan cenderung menabung dan berinvestasi. Selain itu, adat istiadat juga mempengaruhi sistem produksi. Pada masyarakat tradisional, kegiatan ekonomi masih dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun dan menggunakan alat sederhana. Budaya kerja masyarakat juga mempengaruhi tingkat produktivitas ekonomi. Masyarakat yang disiplin, rajin, dan terbuka terhadap suatu perubahan biasanya lebih mudah berkembang secara ekonomi dibandingkan masyarakat yang kurang produktif. Nah, penjelasannya, yang pertama itu budaya mempengaruhi pola konsumsi. Masyarakat dengan budaya konsumtif cenderung membeli barang lebih banyak sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi. Nah, budaya mempengaruhi cara bekerja. Budaya ini adalah budaya yang disiplin dan kerja keras dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang ketiga itu ada nilai sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi. Masyarakat yang menjunjung kebersamaan lebih mudah menerima sistem ekonomi yang mengutamakan pemerataan.
keempat itu ada adat istiadat yang mempengaruhi produksi. Masyarakat tradisional biasanya memproduksi barang dengan cara sederhana, berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Nah, contohnya. Yang pertama itu ada budaya gotong royong membantu kegiatan pertanian di desa. Yang kedua itu budaya gotong royong membantu kegiatan pertanian di desa. Lalu masyarakat perkotaan lebih banyak menggunakan teknologi modern dalam ekonomi. Lalu yang terakhir itu contohnya masyarakat adat masih mempertahankan sistem ekonomi tradisional. Baru penjelasan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam menjadi faktor penting dalam sistem ekonomi karena menjadi bahan utama dalam kegiatan produksi. Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah biasanya memiliki peluang ekonomi lebih besar dibanding dengan negara yang miskin. Negara yang miskin akan sumber daya alam. Nah, kekayaan alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, hasil laut, dan tanah subur dapat meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam juga mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi yang berkembang di suatu negara. Negara yang memiliki tanah subur cenderung berkembang di sektor pertanian. Sedangkan negara yang kaya tambang berkembang di sektor pertambangan. Namun, pengelolaan sumber daya alam itu harus dilakukan secara bijak agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial jika sumber daya alam hanya dikuasai kelompok tertentu. Nah, maka manfaatnya tidak dapat dirasakan seluruh masyarakat. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan habisnya cadangan alam di masa depan. Nah, menjadi modal utama dalam sumber daya itu tadi, itu yang pertama itu tadi menjadi modal utama produksi. Sumber daya alam digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi, lalu sebagai penentuan sektor ekonomi utama. Yaitu, negara yang kaya hasil pertanian akan fokus pada sektor agraris. Sedangkan negara kaya tambang fokus pada pertambangan. Lalu yang ketiga itu meningkatkan pendapatan negara. Nah, ekspor sumber daya alam dapat menghasilkan devisa negara. Lalu yang keempat itu ada mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Contohnya, yang pertama itu negara menghasilkan minyak yang memiliki pendapatan besar dari ekspor energi. Lalu yang kedua itu daerah pesisir berkembang melalui ekspor perikanan. Yang ketiga itu wilayah subur berkembang di bidang pertanian dan perkebunan. Masuk pada teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Teknologi yang membantu manusia meningkatkan hasil produksi, mempercepat distribusi barang, dan mempermudah kegiatan ekonomi.
Negara yang memiliki teknologi maju biasanya memiliki produktivitas tinggi dan mampu bersaing di pasar internasional. Penggunaan mesin modern dalam industri dan pertanian membuat produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi sistem perdagangan. Nah, saat ini perdagangan tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui internet atau e-commerce. Perbankan digital dan pembayaran online juga menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi modern. Selain itu, ilmu pengetahuan membantu menciptakan inovasi baru yang meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Negara yang maju dalam pendidikan dan penelitian biasanya memiliki perkembangan ekonomi yang lebih cepat. Dari tadi, dapat kita simpulkan, meningkatkan efisiensi produksi. Itu teknologi modern dapat membuat produksi lebih cepat dan hemat biaya tentunya. Yang kedua itu mempermudah distribusi barang. Transportasi dan komunikasi modern itu mempercepat distribusi barang dan jasa. Yang ketiga itu mendorong inovasi ekonomi. Ilmu pengetahuan menciptakan produk dan layanan baru. Lalu yang keempat, membuka peluang usaha baru. Teknologi digital melahirkan bisnis online dan ekonomi kreatif. Nah, contohnya itu yang pertama, mesin pertanian meningkatkan hasil panen. Yang kedua, internet mempermudah jual beli online. Yang ketiga itu teknologi digital mempermudah transaksi keuangan. Lalu yang kelima, politik dan pemerintahan. Nah, penjelasan tentang politik dan pemerintahan ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, perdagangan, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah yang stabil akan menciptakan kondisi ekonomi yang aman dan kondusif, sehingga investor tertarik menanamkan modalnya. Sebaliknya, konflik politik dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan inflasi dan meningkatkan pengangguran. Bentuk pemerintah juga mempengaruhi sistem ekonomi. Negara demokrasi biasanya memberi kebebasan lebih besar kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan negara dengan pemerintahan tertutup cenderung lebih mengontrol kegiatan ekonomi masyarakat. Di sini, pemerintah menentukan kebijakan ekonomi, kebijakan pajak dan subsidi mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Lalu, di sini stabilitas politik mendukung pertumbuhan ekonomi. Negara yang aman lebih mudah menarik investasi. Lalu, konflik politik merusak ekonomi. Kerusakan dan perang menyebabkan kerugian ekonomi secara besaran. Lalu, pemerintah mengatur distribusi kekayaan. Pemerintah dapat membantu masyarakat melalui bantuan sosial dan pembangunan. Lalu yang keenam itu sejarah negara. Sejarah suatu negara sangat mempengaruhi sistem ekonomi yang digunakan saat ini.
Negara yang penuh dijajah itu biasanya memiliki struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan negara yang tidak pernah mengalami penjajahan. Pada masa penjajahan, banyak negara hanya dijadikan penghasil bahan mentah untuk kepentingan penjajah. Akibatnya, setelah merdeka, negara tersebut harus membangun kembali sistem ekonominya. Peran dan revolusi juga mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Negara yang pernah mengalami perang besar biasanya membutuhkan waktu lama untuk memulihkan ekonomi. Penjajahan mempengaruhi struktur ekonomi. Banyak negara bekas penjajahan bergantung pada ekspor bahan mentah. Lalu perang merusak pembangunan ekonomi. Perang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kemiskinan. Lalu revolusi mempengaruhi kebijakan ekonomi. Perubahan pemerintahan sering diikuti perubahan sistem ekonomi. Lalu tuh ada agama. Yang ke-7 ini tentang agama. Agama ini mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat karena agama mengatur cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan harta. Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal, jujur, dan adil. Islam melarang riba, penipuan, monopoli, dan perjudian karena dapat merugikan orang lain. Agama juga mengajarkan etika bisnis seperti amanah, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nilai agama membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi. Agama ini menjadikan pedoman moral ekonomi. Agama ini mengatur etika dalam kegiatan bisnis. Agama ini mengatur transaksi halal dan haram. Tidak semua transaksi diperbolehkan dalam agama. Lalu, agama mendorong keadilan sosial. Agama mengajarkan zakat, sedekah, dan tolong-menolong yang menciptakan jiwa sosial. Lalu agama mengurangi praktik ekonomi yang merugikan. Larangan riba dan penipuan membantu menciptakan keadilan ekonomi. Masuk pada poin ketiga, yaitu prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Pengertian umum sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu cara yang digunakan oleh suatu negara dalam mengatur dan menjalankan seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, baik dalam bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi barang dan jasa.
Setiap sistem ekonomi memiliki aturan, prinsip, dan tujuan yang berbeda, sesuai dengan ideologi dan kondisi masyarakat yang menerapkannya. Nah, perbedaan sistem ekonomi menyebabkan perbedaan dalam cara mengelola sumber daya alam, hak kepemilikan, kebebasan individu, peran pemerintah, hingga distribusi pendapatan masyarakat. Di dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi yang berkembang, namun yang paling sering dibahas adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Nah, ketiga sistem ekonomi tersebut memiliki prinsip dasar yang berbeda, sehingga menghasilkan kebijakan ekonomi dan dampak sosial yang berbeda pula dalam kehidupan masyarakat. Nah, prinsip ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu atau pihak swasta untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, individu bebas memiliki alat produksi, membuka usaha, mengelola produksi, mengelola modal, menentukan harga barang, serta mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Nah, sistem ekonomi kapitalis berkembang pesat di negara-negara barat karena dianggap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong kemajuan industri. Dalam sistem ini, pasar memiliki peran penting dalam menentukan harga dan jalannya kegiatan ekonomi melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Tujuan utama sistem ekonomi kapitalis adalah memperoleh keuntungan sebanyak mungkin serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan bebas antar individu maupun perusahaan. Yang pertama, itu ada hak milik pribadi. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis, hak milik pribadi ini merupakan prinsip yang paling utama. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki harta, tanah, bangunan, perusahaan, dan alat produksi lainnya secara pribadi tanpa campur tangan pemerintah. Hak milik pribadi dianggap sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, masyarakat bebas menggunakan kekayaan untuk kegiatan ekonomi seperti membuka usaha, melakukan investasi, membeli saham, atau memperluas bisnis. Prinsip ini membuat masyarakat termotivasi untuk bekerja keras karena hasil usaha dan keuntungan dapat dinikmati sendiri. Semakin besar usaha yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula peluang untuk memperoleh kekayaan.
Nah, contohnya itu seseorang dapat mendirikan perusahaan makanan, membuka toko pakaian, atau membangun pabrik dengan modal miliknya sendiri tanpa harus meminta izin khusus dari pemerintah. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut menjadi hak milik perusahaan sepenuhnya. Di Amerika Serikat, banyak perusahaan besar berkembang karena masyarakat diberikan kebebasan penuh dalam memiliki dan mengembangkan usaha. Perusahaan seperti Apple atau Microsoft tumbuh besar memiliki sistem ekonomi kapitalis yang mendukung hak milik pribadi dan kebebasan usaha. Namun, jika hak milik pribadi tidak diatur dengan baik, maka dapat menyebabkan kesenjangan sosial karena orang yang memiliki modal besar akan semakin kaya, sedangkan masyarakat miskin sulit bersaing. Dua itu ada kebebasan usaha. Prinsip kebebasan berusaha berarti setiap individu bebas memilih pekerjaan, membuka usaha, menentukan jenis produk yang ingin diproduksi, dan menjalankan kegiatan ekonomi sesuai keinginannya. Nah, pemerintah dalam sistem kapitalis tidak terlalu banyak mengatur kegiatan usaha masyarakat. Kebebasan ini membuat masyarakat lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk maupun jasa baru. Persaingan antar perusahaan itu dianggap mampu meningkatkan kualitas barang dan jasa. Karena setiap perusahaan berusaha menarik perhatian konsumen dengan memberikan produk terbaik. Contohnya, seseorang bebas membuka usaha kuliner, toko online, perusahaan transportasi, atau bisnis teknologi tanpa pembatasan yang ketat dari pemerintah. Nah, jika masyarakat membutuhkan produk tertentu, maka perusahaan akan berlomba menyediakan produk tersebut dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang bersaing. Contohnya, perkembangan bisnis digital seperti Amazon dan Tesla terjadi karena adanya kebebasan usaha dan dukungan terhadap inovasi teknologi. Nah, kebebasan usaha memang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika persaingan terlalu bebas, maka perusahaan kecil dapat kalah bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal lebih banyak. 3 itu persaingan bebas. Persaingan bebas merupakan ciri utama sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini, setiap perusahaan bebas bersaing untuk memperoleh keuntungan dan menguasai pasar. Nah, persaingan ini dianggap mampu meningkatkan kualitas produk, menurunkan harga barang, dan mendorong inovasi.
Perusahaan akan terus berusaha memperbaiki kualitas barang agar diminati konsumen. Contoh, perusahaan telepon genggam saling bersaing menciptakan produk dengan teknologi terbaru agar konsumen tertarik membeli produknya. Persaingannya antara Samsung dan Apple membuat perkembangan teknologi smartphone semakin cepat. Namun, persaingan bebas juga dapat menyebabkan monopoli apabila perusahaan besar berhasil menguasai pasar dan mematikan usaha kecil. Motif mencari keuntungan. Ini yang keempat. Dalam sistem kapitalis, tujuan utama kegiatan ekonomi adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan menjadi dorongan utama bagi individu dan perusahaan yang untuk menjalankan usaha. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin besar peluang perusahaan untuk memperluas usaha dan meningkatkan produksi. Contohnya, perusahaan akan berusaha memproduksi barang dengan biaya serendah mungkin agar memperoleh keuntungan tinggi. Banyak perusahaan besar melakukan promosi, inovasi produk, dan ekspansi pasar untuk meningkatkan pendapatan. Namun, jika hanya berfokus pada keuntungan, maka perusahaan dapat melakukan eksploitasi tenaga kerja atau merusak lingkungan demi menekan biaya produksi. Kesimpulan dalam ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sistem ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan perkembangan teknologi karena adanya kebebasan usaha dan persaingan pasar. Namun, buat masyarakat lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk maupun jasa baru. Persaingan antar perusahaan itu dianggap mampu meningkatkan kualitas barang dan jasa. Karena setiap perusahaan berusaha menarik perhatian konsumen dengan memberikan produk terbaik. Contohnya, seseorang bebas membuka usaha kuliner, toko online, perusahaan transportasi, atau bisnis teknologi tanpa pembatasan yang ketat dari pemerintah. Jika masyarakat membutuhkan produk tertentu, maka perusahaan akan berlomba menyediakan produk tersebut dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang bersaing. Contohnya, perkembangan bisnis digital seperti Amazon dan Tesla terjadi karena adanya kebebasan usaha dan dukungan terhadap inovasi teknologi. Kebebasan usaha memang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika persaingan terlalu bebas, maka perusahaan kecil dapat kalah bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal lebih banyak. 3 itu persaingan bebas.
persaingan bebas merupakan ciri utama sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini, setiap perusahaan bebas bersaing untuk memperoleh keuntungan dan menguasai pasar. Nah, persaingan ini dianggap mampu meningkatkan kualitas produk, menurunkan harga barang, dan mendorong inovasi. Perusahaan akan terus berusaha memperbaiki kualitas barang agar diminati konsumen. Contoh, perusahaan telepon genggam saling bersaing menciptakan produk dengan teknologi terbaru agar konsumen tertarik membeli produknya. Nah, persaingannya antara Samsung dan Apple membuat perkembangan teknologi smartphone semakin cepat. Namun, persaingan bebas juga dapat menyebabkan monopoli apabila perusahaan besar berhasil menguasai pasar dan mematikan usaha kecil. Motif mencari keuntungan. Ini yang keempat. Nah, dalam sistem kapitalis, tujuan utama kegiatan ekonomi adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan menjadi dorongan utama bagi individu dan perusahaan yang untuk menjalankan usaha. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin besar peluang perusahaan untuk memperluas usaha dan meningkatkan produksi. Contohnya, perusahaan akan berusaha memproduksi barang dengan biaya serendah mungkin agar memperoleh keuntungan tinggi. Banyak perusahaan besar melakukan promosi, inovasi produk, dan ekspansi pasar untuk meningkatkan pendapatan. Namun, jika hanya berfokus pada keuntungan, maka perusahaan dapat melakukan eksploitasi tenaga kerja atau merusak lingkungan demi menekan biaya produksi. Nah, kesimpulan dalam ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sistem ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan perkembangan teknologi karena adanya kebebasan usaha dan persaingan pasar. Namun, sistem kapitalis juga memiliki kelemahan seperti kesenjangan sosial, monopoli, dan eksploitasi karena terlalu berorientasi pada keuntungan. Prinsip ekonomi sosial. Pengertian ekonomi sosial. Sistem ekonomi sosial adalah sistem ekonomi yang menempatkan pemerintah sebagai pengatur utama kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam sistem ini, negara menguasai alat-alat produksi penting seperti pabrik, pertambangan, listrik, dan transportasi untuk kepentingan bersama. Tujuan ekonomi sosial adalah menciptakan pemerataan kesejahteraan karena masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Kepemilikan negara atas alat produksi. Dalam sistem sosial, alat produksi penting dimiliki dan dikelola oleh negara agar hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Pemerintah bertanggung jawab mengatur kegiatan produksi dan memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat dari sumber daya negara.
Nah, contohnya itu perusahaan listrik, kereta api, dan sektor pertambangan. Biasanya ini dikuasai negara agar pelayanan dapat dinikmati seluruh masyarakat dengan harga terjangkau. Nah, di beberapa negara sosial, sosialis, pemerintah memiliki kontrol besar terhadap industri utama, sehingga keuntungan perusahaan itu digunakan untuk pembangunan masyarakat. Namun, penguasaan negara yang terlalu besar terkadang membuat masyarakat kurang bebas dalam mengembangkan usaha pribadi. Lalu ada pemerataan kesejahteraan. Sistem ini sosialis ini bertujuan mengurangi perbedaan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. Negara berusaha mendistribusikan kekayaan secara lebih merata melalui kebijakan ekonomi. Nah, pemerintah menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok agar seluruh masyarakat dapat hidup dengan layak. Nah, contohnya itu pemerintah memberikan subsidi pendidikan dan kesehatan gratis kepada masyarakat agar semua orang memiliki kesempatan hidup yang sama. Nah, prinsip ini membantu masyarakat miskin, namun terkadang membuat masyarakat kurang termotivasi untuk bekerja lebih keras karena hasil pendapatan dianggap relatif sama. Lalu ada perencanaan ekonomi terpusat. Nah, dalam sistem sosialis, pemerintah menentukan apa yang harus diproduksi, berapa jumlah produksi, dan bagaimana distribusi barang dilakukan. Nah, tujuannya agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi keseimbangan distribusi barang. Contohnya, pemerintah menentukan jumlah produksi beras, harga bahan pokok, dan distribusi energi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Sistem ini dapat menjaga kestabilan harga, tetapi proses pengambilan keputusan sering lambat karena semuanya diatur oleh pemerintah. Nah, kesimpulan dalam ekonomi sosialis ini, sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peran besar pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Nah, sistem ini mampu mengurangi kesenjangan sosial dan menjamin kebutuhan. Dasar masyarakat. Namun, sistem sosialis juga memiliki kelemahan seperti rendahnya kreativitas masyarakat, kurangnya persaingan, dan terbatasnya kebebasan individu dalam berusaha. Lalu ada prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sistem ekonomi ini mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan nilai keadilan, keseimbangan moral, dan tanggung jawab sosial.
Tujuan ekonomi Islam bukan hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam ekonomi Islam, manusia dianggap sebagai khalifah yang bertugas mengelola harta sesuai aturan Allah dan menggunakannya untuk kebaikan bersama. Nah, dalam ini ada prinsip tauhid. Tauhid berarti meyakini bahwa seluruh harta dan sumber daya alam pada hakikatnya milik Allah, sedangkan manusia hanya sebagai pengelola. Nah, prinsip ini membuat manusia harus menggunakan harta secara halal, jujur, dan bertanggung jawab. Contohnya itu seorang pedagang harus menjual barang dengan jujur tanpa menipu timbangan karena merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip tauhid membuat kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan nilai moral dan agama. Yang kedua itu ada prinsip keadilan. Islam itu sangat menekankan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Nah, semua pihak harus memperoleh hak secara seimbang dan tidak boleh ada penindasan. Islam melarang riba, monopoli, penipuan, dan perjudian karena dapat merugikan pihak lain. Contohnya itu dalam transaksi jual beli, penjual harus menjelaskan kondisi barang secara jujur agar pembeli tidak dirugikan. Dalam sistem perbankan syariah, keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil, bukan bunga pinjaman. Lalu ada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara dunia dan akhirat, serta antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Contohnya, seorang boleh menjadi kaya tetapi tetap memiliki kewajiban membantu masyarakat melalui zakat dan sedekah. Nah, prinsip ini membantu menciptakan hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat. 4 itu adalah larangan riba. Riba adalah tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi. Pinjaman Islam melarang riba karena dianggap merugikan pihak tertentu. Contohnya, ini dalam bank syariah. Sistem pinjaman menggunakan akad bagi hasil sehingga keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Nah, larangan riba bertujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan tidak menindas masyarakat kecil. Nah, kesimpulan ekonomi Islam yang telah disebutkan tadi adalah sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang menggabungkan aspek material dan spiritual dalam kegiatan ekonomi. Nah, sistem ini menekankan keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan moralitas dalam mencari keuntungan. Ekonomi Islam ini hadir sebagai solusi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan nilai agama
dan kemanusiaan. Lalu masuk yang keempat itu ada prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Seperti yang kita ketahui, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan seimbang. Nah, ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, sosial, dan spiritual. Nah, semua kegiatan ekonomi dalam sistem syariah harus bebas dari riba, gharar, atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, penipuan, dan tindakan yang merugikan orang lain. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu seluruh aturan ekonomi syariah itu bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Contohnya, larangan riba dalam Al-Quran menjadi dasar berdirinya bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Nah, hal ini membuat ekonomi syariah memiliki landasan moral dan agama yang kuat. Dua itu mengutamakan moral dan etika. Nah, ekonomi syariah ini sangat menekankan kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, pedagang tidak boleh mengurangi timbangan atau menjual barang cacat tanpa menjelaskan pada pembeli. Etika bisnis yang baik membantu menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Nah, ini akan mengakibatkan jika jujur, maka pembeli akan jangka panjang membeli di situ. Jadi ada dampak baiknya. Nah, 3 ini menghindari gharar dan maisir. Nah, ekonomi syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan perjudian karena dapat merugikan salah satu pihak. Contoh, transaksi jual beli harus jelas mengenai harga, kualitas barang, dan waktu penyerahan agar tidak terjadi penipuan. 4 itu menggunakan sistem bagi hasil. Ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam kerjasama usaha dan perbankan. Contohnya itu dalam bank syariah, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Sistem ini dianggap lebih adil karena keuntungan dan resiko ditanggung bersama. 5. Memiliki fungsi sosial. Ekonomi syariah tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga membantu kesejahteraan masyarakat. Contoh nih, zakat, sedekah, dan wakaf digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan membangun fasilitas umum. Kesimpulannya, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam dengan mengutamakan keadilan, keseimbangan moral, dan kesejahteraan sosial. Nah, sistem ini tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan nilai spiritual. Dengan prinsip-prinsip seperti larangan riba, sistem bagi hasil, dan kewajiban zakat, ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi materi ketiga saya.
Saya tutup, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.